Terutama ke anak-anak mudanya, kalian ada waktu luang atau daripada ngabisin uang ke mall terus ya, mending boleh nih manfaatin ada taman kota, hutan kota, playground, atau mungkin ruang-ruang publik di dekat komplek kita aja mungkin. Halo, salam kenal. Aku Anur Rizky Aulia. Biasa teman-teman manggil aku Kiki. Aku asli Samarinda, kelahiran tahun 97. Kemarin dari SD sampai SMA di Samarinda, terus aku ngelanjutin kuliah di Malang, Brawijaya, jurusan kedokteran hewan. Habis itu mulai pertama kali kerja di Jakarta. Nah, kebetulan di pekerjaan itu aku pertama kali terinfluence dengan ruang terbuka hijau, taman, hutan kota, arsitek-arsitek yang keren, tata kota yang benar itu seperti apa. Mungkin di situ kali awal mula aku jadi punya ketertarikan khusus sama taman-taman kota. Tuh. Nah, kalau kawan taman sendiri, sebenarnya umurnya juga masih baru dan kita masih terus bertumbuh ya harapannya. Awalnya itu di bulan Februari 2024, jadi mungkin per hari ini umurnya hampir 10 bulanan. Awal mulanya kawan taman itu dibentuk sebenarnya tujuannya cuman pengen ngenalin warga Samarinda, mungkin terutama ke anak-anak mudanya kali ya. Kalau kalian ada waktu luang atau weekend daripada ngabisin uang ke mall terus ya, mending boleh nih manfaatin ruang publik yang udah dibangun sama pemerintah. Contohnya itu tadi ada taman kota, hutan kota, playground, atau mungkin ruang-ruang publik di dekat komplek kita aja. Mungkin kan ada kayak tempat berkumpul warga ya, yang ada hijau-hijaunya tuh sudah bisa kita sebut ruang terbuka hijau sebenarnya. Gitu. Awal mulanya pengennya gitu. Terus setelah terbentuk pelan-pelan mulai banyak yang tertarik buat tahu taman kota itu ada di mana aja. Karena penyebarannya sebenarnya kalau kita telusurin masih sedikit infonya ya, kayak di Samarinda bagian sini taman yang bisa dikunjungin apa dan lain-lain. Dan mungkin berdasarkan pengalaman yang di Jakarta kemarin pengen mengimplementasikan hal-hal itu di Samarinda juga sih gitu. Samarinda. Kalau visi jangka panjangnya sebenarnya kita ingin menjadi suatu media yang selain kita memberikan rekomendasi, review, juga harapannya kita bisa menjadi media yang membantu menjembatani antara warga sama pemerintah. Kayak misalnya dari warga ini ada input, di lokasi kami pengennya ada ruang terbuka hijau yang lebih memfasilitasi keperluan warga. Karena sebenarnya kalau yang aku tangkap di Jakarta sana ya, setiap wilayah itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin di warga ini kebanyakan mereka mata pencahariannya penjahit atau mereka punya suatu minat khusus. Maka di taman yang di dekat rumah mereka dibentuknya itu fasilitas yang bisa mengumpulkan warga. Jadi fungsionalnya terbentuk. Jadi nggak pattern setiap tempat itu sama gitu. Ada playground, ada posyandu dan lain-lain. Bisa jadi di suatu wilayah itu mereka nggak butuh posyandu, tapi butuhnya lebih ke permainan basket dan lain-lain gitu. Kalau kegiatan rutin sebenarnya kita mulai dari hal kecil, dari konten dulu. Kita pengen edukasi kayak apa aja taman yang ada. Jadi kita ngelakuin visit rutin per minggu, baru kita publikasi sambil memberikan review taman ini fasilitasnya gimana, cocoknya lebih untuk kegiatan seperti apa, rekreasi, edukasi, atau tempat kumpul sosialisasi untuk komunitas. Selain itu kita juga sering berkolaborasi sama teman-teman komunitas lain, karena kita sadar juga karena di taman yang ada di Samarinda ini belum sepenuhnya proper untuk dikunjungin. Mungkin ada yang kurang teduh, kurang dari segi keamanan, penerangannya kalau malam gitu-gitu. Baru ada juga yang maintenance-nya kurang, misalnya hujan tiba-tiba berlumut habis itu nggak ada tindak lanjutnya gitu-gitu.
Jadi kita tuh pingin animo warga buat main ke taman itu muncul, salah satunya dengan kolaborasi tadi. Jadi kita ngadain aktivasi event-event. Contohnya yang pertama kali kita lakukan itu kolaborasi sama komunitas namanya Sama-Sama di Samarinda. Kita visit ke Kampung Ketupat di Samarinda seberang. Nah, kebetulan di sana itu mereka ada suatu ruang terbuka hijau juga di tengah-tengah Kampung Ketupatnya. Jadi kita jalan kaki ke sana bareng, ngeliat ruang publiknya, habis itu juga ngebantu ekonomi di sana kali ya, karena kita makan, belajar di sana sambil mengenalkan kalau di Samarinda tuh punya local pride kayak gini juga, yang punya ruang terbuka hijau. Itu sih, jadi dari event-event kecil tadi itu kita publikasikan, harapannya warga jadi tertarik buat main ke taman. Kalau so far yang kita dapat dari Instagram, alhamdulillah responnya baik. Banyak yang karena event-event tadi itu kali ya, jadi mereka nangkep kalau oh ternyata taman itu bisa dijadiin lokasi kita berkegiatan. Sesimpel kayak cuman piknik bareng keluarga, ngajak adik atau anak sepupu kayak main siang sore-sore ngeliat tanaman hijau gitu. Terus ya mereka setelah ngelihat mungkin konten kawan taman, ternyata di sini ada taman ini yang secara visual oke juga. Jadi nanya rekomendasinya dan datang ke taman itu. Mungkin karena preferensiku habis dari kota besar ya, Jakarta. Pernah lihat yang di Bandung juga, baru pas balik ke Samarinda, wah agak cukup beda nih gapnya, perbedaannya. Cuman memang setiap taman itu dibangun beda-beda sesuai skalanya juga. Ada taman RT, RW, kota, yang paling besar taman kota tadi kan. Mungkin kalau pertama kali pas aku balik Samarinda yang kunjungin tuh taman ekologis. Letaknya di dekat SMA N1 yang baru. Itu cukup luas, baru fasilitasnya banyak juga. Tapi kalau udah pernah visit ke sana, di situ tuh ada fasilitas kayak jembatan kayu dan kayunya beberapa udah kayak bolong gitu dan baunya air. Nah, bayangin aja misalnya dan penerangannya agak kurang. Misalnya sore-sore atau udah agak gelap orang mau jalan, itu agak susah. Terus di Samarindanya rata-rata tamannya masih nggak difabel friendly sih menurut aku. Beda sama kayak yang paling deket nih di Tenggarong. Kemarin aku main ke sana namanya Taman Pintar. Kalau Samarinda punya Taman Cerdas, di sana namanya Taman Pintar. Itu bagus banget, ada perpustakaan mininya, baru banyak gazebo, luas, bersih, dan yang paling aku kaget kemarin difabel friendly itu sih. Dia kayak teman-teman difabel kan ada yang pakai wheelchair, kursi roda gitu. Jadi dia nyediain memang tangga lurus dan ada pegangannya, jadi yang pakai wheelchair bisa mengakses semuanya. Gitu. Baru buat yang tunanetra juga ada yang jalanan itu yang warnanya berbeda. Itu sih, jadi ya berarti kan kelihatan nih yang merancangkan taman tersebut udah mikirin warganya, nggak semuanya mungkin ada yang berkebutuhan khusus, jadi dia mikir semua aspek gitu sih. Di Samarinda perasaanku sih masih kurang, bisa ditingkatkan di bidang itu, sama maintenance-nya sih. Setiap pembukaan pasti wow bagus bersih kan. Tapi aku nggak pernah, maksudnya kayak taman ekologis pas opening aku nggak di sini. Mungkin yang paling baru teras Samarinda. Ini wow banget kan. Pas aku kesana di hari kedua dia bisa diakses publik, oke banget. Cuman mungkin ya itu ada beberapa perbaikan kan, kayak misalnya lantai yang bukan tanahnya itu nggak nyerap air. Ya, dia tuh kalau hujan ada genangan-genangan. Sebenarnya ada opsi lain kayak di Jakarta itu dia makainya biopor gitu, yang berporos. Jadi kalau ada air hujan langsung nyerap. Tapi maksudnya ini kita sebagai pihak ketiga ya, pihak luar nih, kita nggak tahu pertimbangan apa orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu sih paling ada input-input. Kebetulan juga ngobrol sama Pak Basuni. Pak Basuni katanya sih dia yang kemarin ditunjuk jadi monitoring tempat tersebut tuh ya, masih banyak melakukan perbaikan juga. Baik versi diri.
Eee, Kami terbuka banget buat ajakan-ajakan kolaborasi atau buat diskusi. Kalau so far kita tuh udah pernah kolaborasi, sesama komunitas ada yang pertama sama-sama di Samarinda, terus, SMR Book Party yang lebih, fokus ke literasi. Kita pernah juga sama Noma Patu, kalau tahu dia, sering, publikasi tentang lokal Samarinda juga sih. Di kuliner, lifestyle dan lain-lain. Setelah itu ada juga yang fokus ke lokal makanan, punya Mas Yudi, Nuri Rasa. Di luar komunitas kita pernah sama Cejor, Cejor ini organisasi, yang sekarang lagi tap in di Samarinda dan bantu, pembentukan ruang terbuka juga. Selain Cejor, ada instansi juga di agriwisata namanya Omah Kebun. Jadi dia kepada fokus ke kebun jambu. Jadi kita tap in ke sana karena kawan taman juga punya program namanya Taman Tetangga. Jadi RTH atau ruang terbuka hijau itu kepemilikannya ada dua, umum dan private. Nah, kalau yang benar 20% umum, 10% private. Jadi harapannya aset-aset publik yang punya possibility untuk RTH juga di dalamnya tuh ikut menyumbang 30% tadi. Jadi 10%-nya dari private. Contohnya dari bisnis-bisnis atau rumah atau kafe yang punya corner kecil yang bisa dijadikan taman itu udah nyumbang banget. Makanya kita bikin itu tadi namanya Taman Tetangga, main collab juga sama Omah Kebun. Harapannya encourage warga juga sih untuk mulai membuat RTH pribadi mereka sendiri. Pertama, kalau mereka nggak kenal taman, maksudnya mereka nggak datang ke taman. Jadi taman tuh dibentuk, takutnya aku cuma hadir untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang akhirnya karena nggak ada pengunjung juga nggak ke maintain, ya udah jadi space nggak berguna juga gitu. Dan kalau udah warga nggak concern ke sana, takutnya pemerintah juga nggak ada gebrakan baru lagi. Sayang banget, soalnya fungsi taman di kota itu menurutku besar banget. Dia punya 4 fungsi, ada ekologis, estetika, sosiologi, dan ekonomi. Makanya kalau kita lihat di daerah Samarinda kan dibentuk booth-booth kecil UMKM lokal kan. Terus sebetulnya membangun ekonomi lokal juga. Jadi di taman itu warga maksudnya bisa bertransaksi juga. Seperti itu. Jadi selain dia buat lingkungan dia, buat mental warga, buat bertemu di ruang tanpa segregasi, tanpa ngeliat nih, oh ini si kaya, ini si miskin. Kamu masuknya gratis gitu di sini. Mau pakai baju merek apapun bisa, kamu nggak perlu malu. Terus di sana kamu ngadain kegiatan community, bahkan sebenarnya ya kalau kita mau ngadain event kayak nikahan di taman itu juga possible banget. Daripada nyewa gedung mahal, mending di taman gitu. Tapi tinggal gimana eksekusinya itu sih. Jadi sebenarnya fungsi taman gede banget untuk kota. Tapi misalnya warga sendiri nggak menggunakannya secara maksimal, menurutku akan sangat disayangkan. Makanya harapannya orang dari kenal, sayang, hadir, dan terlibat di taman itu. Harapan jangka besarnya sih kita kalau dari aku pribadi ya, setelah maksudnya orang-orang aware, udah teredukasi dengan baik tentang taman-taman ini, pingin ngadain event besar gitu sih di taman, entah festival taman atau apa, yang semua warga tuh akhirnya bisa ngerasain, oh ini fungsi taman di kota aku. Kegiatan yang gratis, maksudnya entah apa, kalau contohnya di Jakarta kemarin, kita tukar baju di taman, ya kolaborasi juga sama influencer-influencer, ngejual baju second mereka. Nah, nanti hasil keuntungannya kita pakai untuk donasi ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi sirkular sih. Kalau pesan aku untuk kawan-kawan taman di luar sana, harapannya sih tetap menjadi pengunjung taman yang bertanggung jawab dari cara kita memanfaatkan
Terus juga saat kita berkegiatan di sana sampai pulang. Jadi nggak meninggalkan sampah, baru juga mengikuti aturan yang ada di taman. Jadi kenyamanannya itu kita jaga bareng karena ya namanya tadi ruang publik harus dijaga bareng-bareng, bukan cuma satu pihak. Jadi kalau taman nanti misalnya dari pemerintah udah aware, dibangun dengan bagus, warga juga harus aware gimana menjaganya. Itu sih. Terus misalnya teman-teman nanti menemukan, mungkin kita kan nggak tahu ya penyebaran ini taman masih banyak, bahkan ada yang belum ke publish juga mungkin dari pemerintah, sifatnya itu masih liar gitu, bukan under Pemprov. Bisa juga sharing bareng ke kita, mungkin tag @kawantaman.smr. Jadi kayak warga lebih punya banyak preferensi buat main ke ruang terbuka hijau yang ada di zaman ini. Oke, kalau teman-teman mau gabung atau ikut bareng-bareng kontribusi nih, kita lebih menyemarakan ajakan ke taman. Boleh banget kita ngadain event bareng-bareng atau kayak kita kumpul bareng aja dulu untuk inisiasi yang mau dilakukan. Boleh DM aja ke @kawantaman.smr. Nanti di situ mungkin kita habis itu ngobrol bareng dan lain.